Rahasia kesaktian Jenderal Sudirman yang selalu lolos dari kepungan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tamta. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Tahukah Sobat tentang Jenderal Sudirman, seorang panglima perang yang dimiliki Indonesia pada masa itu? Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini. Panglima Besar Jenderal Sudirman dikenal mempunyai kesaktian saat menghadapi penjajah. Kemampuannya mengolah ilmu kedikdayaan diakui sebagai salah satu kelebihannya. Perhitungannya yang matang, tepat, dan akurat hingga membuat decak kagum orang-orang terdekatnya. Anak bungsunya yang bernama Muhammad Teguh Sudirman mendengar banyak cerita tentang kelebihan ayahnya itu. Teguh yang lahir pada tahun 1949 ketika ibunya bersembunyi di Keraton Yogyakarta dan pada saat ayahnya bergerilya. Dia tidak sempat bertemu dengan ayahnya yang meninggal 2 bulan sesudah ia lahir. Teguh hanya mendengar kisah Sudirman dari sang ibu, Siti Alfiah. Satu di antara penggalan ceritanya, ketika Sudirman sampai di Gunung Kidul, Yogyakarta, Sudirman tidak mengizinkan pasukannya beristirahat lama-lama. Benar saja, beberapa saat kemudian, pasukan Belanda tiba di lokasi peristirahatan pasukannya. Jika Sudirman yang dalam keadaan sakit tidak segera meminta pasukannya untuk melanjutkan perjalanan, pertempuran tak akan bisa dihindari, dan bisa jadi pasukan Bapak kalah, kata Teguh. Sudirman yang selalu menyamar sepanjang gerilya juga kerap diminta mengobati orang sakit. Di sebuah desa di Pacitan, Teguh bercerita, Sudirman dan pasukannya kelaparan karena tak menemukan makanan berhari-hari. Mau meminta kepada warga desa, takut ada mata-mata Belanda. Saat rombongan ini beristirahat, seorang penduduk menghampiri mereka dan meminta air mantra untuk kesembuhan istri lurah di situ. Sang Panglima Besar mengambil air dari sumur, kemudian meniupkan doa. Ajaibnya, istri lurah yang hanya terbaring saja bisa bangun setelah minum. Pak Lurah pun mempersilahkan Sudirman dan anak buahnya beristirahat. Ia menjamunya dengan berbagai menu masakan. Baru setelah itu, Bapak mengenalkan diri, kata Teguh. Selain itu apalagi? Sudirman juga mempunyai keris penolak mortir. Suara pesawat membangunkan desa Bajulan yang senyap pada suatu hari di awal bulan Januari tahun 1949. Penduduk kampung di Nganjuk, Jawa Timur yang tengah berada di sawah, halaman, dan jalanan itu panik masuk ke rumah atau bersembunyi ke balik pepohonan. Warga Nganjuk tahu itu pesawat Belanda yang sedang mencari para gerilyawan dan bisa saja memuntahkan bom atau peluru. Tak terkecuali Cirah, perempuan 16 tahun itu gemetar di dapur, seraya membayangkan pupuknya dihujani peluru. Menurut Cirah, di rumahnya ada 9 laki-laki asing sebagai tamu Pak Kedah atau ayah angkatnya yang ia layani makan dan minum. Meskipun tak paham siapa orang-orang ini, Cirah menduga bahwa mereka yang sedang dicari oleh tentara Belanda. Sewaktu pesawat mendekat, dia melihat seorang yang memakai beskap atau kemeja khas Jawa yang duduk di depan pintu, dikelilingi oleh 8 orang lainnya. Saya mengintip dan menguping apa yang akan terjadi dari dapur, kata Cirah. Lelaki pemakai beskap yang oleh semua orang dipanggil Kiai atau Pak Kiai itu mengeluarkan keris dari pinggangnya. Lalu keris itu ia letakkan di depannya. Tangannya merapat dan mulutnya komat kamit merapal doa. Ajaibnya, keris itu berdiri dengan ujung lancipnya menghadap ke langit-langit.
kian dekat suara pesawat, kian nyaring doa mereka. Keris itu perlahan miring, lalu jatuh ketika bunyi pesawat menjauh. Kiyaine menyarungkan keris itu lagi dan para pendoa meminta undur diri dari ruang tamu. Kepada Jirah, seorang pengawal Kiyaine bercerita bahwa keris dan doa itu telah menyamarkan rumah dan kampung tersebut dari penglihatan tentara Belanda. Dari obrolan para tamu dengan ayahnya itu, Jirah samar-samar mendengar bahwa orang yang memakai beskap bertubuh tinggi, kurus, dan pendiam dengan nafas tercekat yang dipanggil Kiyaine tersebut adalah Jenderal Sudirman. Saya mendapat kepastian bahwa itu Pak Dirman, justru setelah beliau meninggalkan desa ini, ujarnya. Pada waktu itu, Panglima Tentara Indonesia ini sedang bergerilya melawan Belanda yang secara resmi menginvasi kembali Indonesia untuk kedua kalinya 3 tahun setelah proklamasi. Jirah ingat, rombongan yang berjumlah 77 orang itu datang ke Bajulan pada hari Jumat Kliwon, bulan Januari tahun 1949. Di rumah Jirah, Sudirman ditemani oleh 8 orang, di antaranya adalah Dr. Mustopo, Cokro Pranolo, dan Suparjo Rustam. Yang lainnya menginap di rumah tetangga. Selama 5 hari di Bajulan, tidak sekalipun Belanda menjatuhkan bom atau menembaki penduduk. Itu berkat keris dan doa-doanya, kata Jirah. Sudirman seolah-olah tahu setiap kali Belanda akan datang mencarinya. Karena itu, operasi Belanda mencari Puro nomor Wahid tersebut selalu gagal. Jenderal Sudirman juga mempunyai keris kecil yang bernama keris Cundrik. Anak bungsu Sudirman, Muhammad Teguh Sudirman, bercerita sewaktu ayahnya terpojok di lereng Gunung Wilis Tulung Agung. Keris ayahnya bisa menyelamatkan pasukannya. Padahal ketika itu, tentara gerilyawan tak punya celah meloloskan diri dari kepungan pasukan Belanda. Sudirman tiba-tiba mencabut cundrik, keris kecil pemberian seorang kiai di Pacitan, dan mengarahkannya ke langit. Tak berapa lama, awan hitam, petir, dan angin pun menghantam. Hujan lebat pun turun dan membuyarkan kesolidan pengepungan Belanda. Lagi-lagi pasukan Sudirman selamat. Cundrik itu ia tinggalkan di rumah penduduk. Beberapa tahun setelah Sudirman meninggal pada tahun 1950, Panglima Kodam 5 Brawijaya Kolonel Sarbini datang ke rumahnya di Kota Baru, Yogyakarta, ditemani oleh seorang petani. Menurut Teguh, Kolonel Sarbini bercerita kepada ibunya Siti Alfiah bahwa petani itu hendak mengembalikan cundrik Sudirman yang dititipkan kepadanya sewaktu gerilya. Cundrik itu kami titipkan di Museum Sudirman di Bintaran Timur Jogja, tetapi sekarang hilang, ujar Teguh. Kepercayaan dan kegemaran Sudirman pada supranatural tak hanya saat gerilya saja, tetapi juga dalam diplomasi formal dengan Belanda. Muhammad Rum punya kisah menarik tentang klinik Sudirman. Pada suatu pagi, beberapa hari menjelang perundingan Renville di Yogyakarta pada tanggal 17 Januari tahun 1948, Rum dipanggil Presiden Soekarno. Presiden meminta ketua delegasi Indonesia dalam perundingan itu menemui Sudirman di rumahnya. Sebagai ketua delegasi, jiwa saudara harus diperkuat, kata Presiden. Temuilah segera Panglima Sudirman. Meski awalnya menolak, Rum yang tak mengerti urusan klinik menuruti saran itu. Di rumahnya, Sudirman sudah menunggu. Sang Panglima ditemani seorang anak muda yang ia kenalkan kepada Rum sebagai orang pintar. Rupanya, anak muda yang dikenal Rum tak punya pekerjaan tetap itu yang akan memperkuat jiwa menteri dalam negeri ini pada saat itu. Dukun itu kemudian memberinya secari kertas. Jimat ini tak boleh terpisah dari saudara, kata Sudirman. Kalau hilang, kekuatannya bisa berbalik. Jagalah sebaik-baiknya. Jimat itu menemani Rum menghadapi delegasi Belanda yang keras kepala tak mau hengkang dari Indonesia.
seorang diplomat Amerika Serikat yang jadi penengah rundingan itu memuji Rom dan delegasi Indonesia. Saya sudah kesal karena Belanda begitu legalistik, tetapi kalian bisa melawannya dengan legalistik juga. You are wonderful, katanya, seperti ditulis Rom dalam jimat diplomat. Rom adalah seorang lulusan sekolah hukum di Jakarta, hanya tersenyum sambil meraba jimat itu di saku celananya. Tetapi cerita paling absurd yang pernah didengar anak bungsunya, Muhammad Teguh Sudirman, adalah kisah seorang santri dari pesantren Krapyak, Yogyakarta. Kepadanya, santri itu menceritakan kisah gurunya yang ikut bergerilya bersama Sudirman dalam sebuah pertempuran sengit. Menurut santri itu, Sudirman menjatuhkan pesawat Belanda dengan hanya meniupkan bubuk merica. Lalu Teguh berkomentar, "Gila, ini tidak masuk akal." Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang kesaktian Panglima Besar Jenderal Sudirman yang mampu melewati pasukan tentara Belanda. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.